Jangan bergerak. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Namanya tidak asing karena parasnya yang begitu menawan. Sosok ini disenangi sekaligus disegani. Namun, tidak banyak yang tahu kehidupan dan karakternya selama beliau menunaikan tugasnya. Sejarah mencatat namanya sebagai salah satu dari 10 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Itulah sosok Kapten Anumerta Pierre Tendean yang merupakan potret seorang patriot, seorang perwira muda dengan karir cemerlang yang dengan penuh keberanian memilih mengorbankan diri demi tugas negara yang dipercayakan kepadanya. Pierre Andrian Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia, Hindia Belanda. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah perkawinan dari Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita asal Belanda berdarah Prancis, dengan seorang dokter spesialis kejiwaan yang berketurunan Minahasa, Dr. A.L. Tendean. Pierre memiliki kakak dan adik perempuan yang bernama Mitze Farre dan Rose Widiati. Sejak kecil, Pierre Tendean sudah biasa hidup berpindah-pindah mengikuti dinas ayahnya. Saat bermukim di Magelang, Jawa Tengah, ayah Pierre, Dr. A.L. Tendean, nyaris menjadi korban penculikan sisa-sisa gerombolan PKI yang sebelumnya terjadi pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Meski berhasil lolos dari penculikan, namun salah satu dari kaki Dr. A.L. Tendean menjadi cacat karena terkena tembakan. Sikap penuh disiplin dan nasionalisme yang begitu tinggi sejak kecil telah ditanamkan kedua orang tua Pierre Tendean pada dirinya dan kedua saudarinya. Jiwa patriot yang tertanam dalam diri Pierre Tendean sudah terlihat sejak dia masih terbilang belia. Tidak mengejutkan bila di kemudian hari Pierre Tendean bercita-cita menjadi Tentara Nasional Indonesia. Keinginan Pierre Tendean menjadi tentara semula mendapatkan pertentangan dari keluarga. Orang tuanya ingin dia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat, dia pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK di Bandung pada tahun 1958. Sewaktu masih berstatus menjadi taruna ATK, Pierre Tendean pernah mendapatkan pengalaman terjun di medan tempur dengan terlibat dalam penumpasan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat. Setelah lebih dari 3 tahun menempuh pendidikan taruna, menjelang tahun 1962, Pierre Tendean lulus dan dilantik menjadi perwira muda Letnan II. Tidak lama setelah kelulusan, Pierre Tendean ditempatkan ke 33 satuan tugas ZENI yang tersebar di seluruh Indonesia. Bersama 5 pemuda lain, Pierre Tendean ditugaskan dalam Satuan Batalion ZENI Tempur 1 Daerah Militer 2 atau Bukit Barisan Medan, Sumatera Utara. Saat bertugas di medan ini, Pierre Tendean bertemu Rukmini yang kemudian hari menjadi calon istrinya.
Pierre Tendean tidak lama menjalani tugas di Sumatera Utara. Karena kecakapan dan kemampuannya sebagai komandan peleton, akhirnya pada tahun 1963 Pierre Tendean dipanggil untuk memasuki Sekolah Intelijen TNI Angkatan Darat di Bogor, Jawa Barat. Setelah lulus dengan nilai yang sempurna, Pierre Tendean dipercaya di berbagai misi intelijen. Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran Imperial Inggris. Akhirnya, Pierre Tendean ditugaskan untuk menyusup ke Malaysia untuk menyamar sebagai turis dalam operasi Dwi Korah. Dalam operasi Dwi Korah, tak jarang jika Pierre Tendean libur, Pierre Tendean menyempatkan mengunjungi Ruhmini yang menjadi calon istrinya dengan membawa berbagai oleh-oleh, begitu juga oleh-oleh untuk keluarganya. Setelah bertugas dalam operasi Dwi Korah, pada bulan April 1965, Pierre Tendean yang sudah naik pangkat menjadi Letnan 1 mendapatkan tugas baru sebagai Ajudan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution. Salah satu alasan utama terpilihnya Pierre Tendean menjadi ajudan pribadi Jenderal A.H. Nasution adalah karena sosoknya yang bisa dipercaya, serta karena prestasi dan reputasinya saat bertugas dalam operasi Dwi Korah. Kok Om Pierre bisa baca surat dalam gelap? Om Pierre berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan pasti. Selama menjalani tugas sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution, Pierre Tendean memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anak-anak Jenderal A.H. Nasution, terutama Ade Irma Nasution yang baru berusia 5 tahun. Pierre bahkan kerap bertukar pikiran dengan Ibu Yohana Nasution. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Tugas Pierre Tendean sebagai ajudan pribadi Jenderal A.H. Nasution berakhir dengan sebuah kisah kepahlawanan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Menjelang pukul 4 dini hari, pasukan Cakrabirawa datang menyerbu kediaman Jenderal Nasution untuk melakukan penculikan. Ade Irma yang juga berada di kamar A.H. Nasution ikut terbangun. Saat keributan terjadi, Ade Irma terkena tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Pierre Tendean yang saat itu sedang beristirahat di ruang tamu kediaman Jenderal A.H. Nasution sontak terbangun dan mendatangi sumber kegaduhan. Dia langsung disambut dengan todongan senapan oleh pasukan Cakrabirawa. Di saat bersamaan, Jenderal A.H. Nasution yang tertembak kakinya menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya dengan melompati tembok samping rumahnya. Pierre Tendean yang diduga oleh pasukan Cakrabirawa sebagai Jenderal Nasution, Pierre dengan memberikan kode kepada keluarga A.H. Nasution agar tetap tenang dan tetap di sana. Saya Nasution. Dan akhirnya Pierre Tendean mengorbankan dirinya dengan mengaku sebagai A.H. Nasution yang telah diincar oleh pasukan Cakrabirawa, yang pada akhirnya Pierre langsung diculik dan dibawa ke lubang buaya.
Perlu diketahui, aksi Pierre Tendean saat itu adalah mengulur waktu agar nyawa keluarga AH Nasution, terutama Jenderal Nasution, terselamatkan. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Pierre Tendean dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal AH Nasution ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sana, Pierre Tendean disuruh berjongkok dan kemudian ditembak sebanyak 4 kali dari belakang. Akhirnya, Kapten Pierre Tendean pun gugur. Dia memilih gugur untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Jenderal AH Nasution. Pengorbanan yang juga menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya. 3 hari kemudian, jenazah Pierre Tendean di sebuah lubang sumur Lubang Buaya bersama 6 jenazah Jenderal Angkatan Darat yang juga diculik dan dibunuh pada dini hari 1 Oktober 1965 atau yang dikenal dengan G30S. Atas jasa pengorbanan dan pengabdiannya kepada negara, Letu Pierre Tendean dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat secara anumerta menjadi kapten. Dia bersama 9 perwira TNI lainnya juga ditetapkan menjadi pahlawan revolusi.